Itu mohon izin saya meneruskan jawaban. Silakan, kalau mau jawab, jawab. Kalau tidak, silakan. Saya klarifikasi sekaligus mumpung di belakang ada wartawan yang mulia. Suara Irjen Teddy Minahasa Putra meninggi ketika ditanya soal kedekatan antara dirinya dan terdakwa lain di kasus peredaran narkotika jenis sabu, yakni Linda Pujiastuti alias Anita Cepu. Hal itu terjadi saat persidangan kasus narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Kamis 16 Maret 2023. Jaksa Penuntut Umum Paris Manalu bertanya soal hubungan spesial itu dan mengutip pengakuan Linda soal sering tidur dengan Teddy saat ekspedisi di Laut Cina Selatan. Teddy lantas menjawab pertanyaan itu yang disebut tidak adil dan ia luruskan pernyataan Linda. Demikian yang mulia. Oke. Menurut fakta-fakta yang ada di persidangan, Linda pernah memberikan kesaksian di persidangan. Ketika saudara bersama Linda ke Laut Cina Selatan melakukan penangkapan di sana dengan waktu yang cukup lama, dan itu telah disampaikan di persidangan. Linda sering tidur dengan saudara. Terus pertanyaan saya, kan hubungan chemistry kan sudah ada, kenapa mau dijebak lagi dengan menggunakan sabu? Apa ukuran saya punya hubungan atau chemistry dengan Linda? Menurut saudara jaksa, sangat tidak fair yang mulia. Oke. Itu mohon izin saya meneruskan jawaban. Silakan, kalau mau jawab, jawab. Kalau tidak, silakan. Saya klarifikasi sekaligus mumpung di belakang ada wartawan yang mulia. Tapi saya robot pertanyaannya. Bentar dulu saya jelaskan, mumpung ada wartawan. Coba perhatikan chat saya dengan saudari Linda. Itu kan jelas. Dari tahun 2020 tidak pernah saya balas. 2021 dia ngucapin selamat Idul Fitri pun tidak saya balas. Ngucapin ulang tahun pun tidak saya balas. Masa dia bisa mengaku istri saya? Begitu kan? Nah, kemudian masalah tidur di kapal, apakah saudara jaksa melihat? Kalau keterangan seorang hanya testimonial di auditu yang untuk meringankan dirinya sendiri, karena dia juga terdakwa, apakah semudah itu seorang jaksa penuntut umum mempercayai? Sedangkan saya belum pernah diklarifikasi tentang itu. Seandainya di dalam persidangan ini orang yang menyatakan pernyataan bisa dihukum, akan saya tuntut itu saudara Linda. Demikian yang mulia. Oke. Tapi saudara terdakwa pernah bekerja sama dengan Anita ya? Bukan bekerja sama, dia menawarkan informasi tentang rencana penyelundupan sabu 2 ton dari Vietnam. Lalu kita terlunta-lunta, bahkan kapal hampir terbakar. Kena ombak 7 meter, kita sibuk di buritan buang air, hampir mati kita. Tiba-tiba seenaknya dia bilang, karena disuruh menyisihkan 100 kilo, khawatir dia yang disuruh jual, terus kapal target dia hubungi suruh mampir ke Andaman. Andaman itu udah masuk perairan India yang melewati itu dari Myanmar turun, ketemulah Pulau B Aceh. Jadi rute pelayarannya pun itu tidak nyambung, Pak Jaksa. Jadi kalau keterangan seperti itu masih jaksa percayai, wallahu a'lam. Oke, ini sekedar konfirmasi. Ada lagi muncul di persidangan, apakah saya tanyakan yang konfirmasi, kalau nggak benar ya bilang yang nggak benar. Apakah saudara pernah berangkat ke Taiwan bersama Linda memeriksa pabrik sabu? Penuntut umum, saya ingatkan, arahkan pertanyaan ke pokok perkaranya. Sebelumnya, dalam dugaan kasus narkoba Teddy Minahasa ini, total ada 11 orang yang diduga terlibat. Selain Teddy, 10 orang lainnya adalah Hendra, Ariel Firmansyah, Aibda Ahmad Darmawan, Mai Siska, Kompol Kasranto, Aibtu Canto Sitomorang, Linda Pujiastuti, Syamsul Ma'arif, Muhammad Nasir, dan AKBP Dodi Prawira Negara. Teddy dan para terdakwa lainnya didakwa melanggar pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, contoh
Pasal 132 ayat 1, Junto, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.